Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyu Supriyati, guru SMA Negeri 1 Nagreg. Kali ini akan memaparkan tentang permasalahan pengrusakan fasilitas sekolah. Dimulai dari deskripsi permasalahan. Menurut Emuliana, prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi juga dimanfaatkan secara langsung untuk proses mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sekaligus lapangan olahraga. Komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Contoh, gedung sekolah, ruangan, meja, kursi, alat peraga, dan lain-lain. Kita sering melihat sekolah atau adanya kerusakan terhadap sarana dan prasarana yang telah tersedia. Hal ini tak memungkiri bahwa peristiwa kerusakan terjadi akibat ulah warga sekolah sendiri. Yang kedua adalah akar permasalahan. Akar permasalahannya antara lain beberapa faktor penyebab kerusakan sarana dan prasarana sekolah, kemudian kenakalan pelajar, kemudian kenalan pelajar pasti menjadi hal yang utama kerusakan sarana dan prasarana sekolah, karena sifat yang ingin tahu atau hanya bermain-main ini yang menyebabkan rusaknya fasilitas sekolah. Kemudian kurangnya tanggung jawab, biasanya siswa setelah menggunakan fasilitas jarang diberikan sekolah atau lupa akan mengembalikan dengan baik, atau setelah kelas laboratorium atau alat pembelajaran tidak dibersihkan kembali dengan baik atau bahkan merusaknya. Kemudian tidak terawat. Fasilitas yang tidak dirawat tentu saja akan membawa kerusakan di beberapa waktu ke depan. Hal ini akan menjadi penurunan kualitas pendidikan di Indonesia. Kita akan mendapat kerusakan sarana dan prasarana seperti bocor, alat praktek yang kurang, bangku yang meja yang rusak, dan lain-lain. Jika masalah ini tidak diperbaiki, maka tenaga kerja pendidikan akan menurun karena dianggap kurang memadai. Memang faktanya di daerah terpencil atau yang jauh dari jangkauan kurang memadai dalam hal sarana dan prasarana pendidikan termasuk sumber daya manusia, hingga akan menjadi dampak bagi pendidikan itu sendiri. Solusi yang dapat dilakukan: 1. Membuat aturan apabila ada yang merusak fasilitas sekolah. 2. Ajarkan kedisiplinan. 3. Ajak berdiskusi. Yang keempat, alihkan hobi coret-coret di media yang disediakan. Kemudian hasil pemecahan masalah. Siswa akan menjadi matang pribadinya, dia akan berubah sifat dari ketergantungan ke arah yang tidak ketergantungan. Kedua, menciptakan kondisi belajar yang penuh perhatian. 3. Menanamkan pola perilaku tertentu, kebiasaan tertentu, dan dapat ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian, setiap individu memiliki disiplin dalam jangka panjang, yaitu disiplin yang tidak hanya patuh pada aturan atau otoritas, tapi lebih kepada pengembangan kemampuan untuk mendisiplinkan diri sendiri dan tidak merusak fasilitas sekolah. Kemudian, solusi berdasarkan sumber. 1. Membuat aturan apabila ada yang merusak fasilitas sekolah dengan pendekatan persuasif. Yang kedua, mengajarkan langsung kedisiplinan. Ketiga, mengajak berkomunikasi dan tidak menghakimi. Dan keempat, membuat kekhususan media untuk berkreasi. Demikian tentang permasalahan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.